Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andilita Setiawan, guru SMK Negeri 2 Balikpapan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan keempat, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Nomor peserta 201500993193, nomor induk mahasiswa 210013921855004. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, akan mengadakan pembelajaran uji kinerja pada kelas BDP kelas 12, mengambil tema KD menganalisa aplikasi pemasaran. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran kita. Hari ini kita akan melanjutkan, ya kan? Sebelum kegiatan kita lanjutkan, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu. Silakan berdoa. Janji. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jaldi. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka kita salah satunya kita akan menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah mana? Boleh. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan. Eli. Salma. Berdiri. Kita nanti menyanyikan lagu, salah satu lagu daerah, yaitu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Harus tahu beberapa ya lagu-lagu daerah supaya apa, kita kenal jati diri kita. Negara Indonesia memiliki berbagai banyak suku bangsa, agama, lagu-lagu daerah. Salah satu tadi sudah kita menyanyikan lagu Apusi dari. Baik, sebelum kita mulai ngecek kehadiran kalian, ya, Bapak ngecek kehadiran kalian. Gimana, hadir semua? Oh, Grace sama Eli. Ya. Eli kenapa? Sakit. Eli sakit. Semoga Eli cepat sembuh, ya, bisa bergabung kembali dengan kita untuk kegiatan belajar selanjutnya. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kegiatan dimulai,
alangkah baiknya kalian mengkondisikan diri ya, duduknya, alat tulisnya ya, biar tidak mengganggu dalam kegiatan belajar. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak mengingatkan kembali materi sebelumnya kemarin ya, materi tentang pengertian website e-commerce. Bagaimana kita menganalisis website e-commerce. Ada yang bisa? Oh ya, Siva ya, silakan Siva. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang e-commerce. Ya. Kita tahu pengertian sama penjelasan lebih jauh tentang e-commerce. Terus kemarin kita sudah membuat website online e-commerce, contohnya Tokotok. Ya, bagus. Baik, yang ada yang lain bisa menambahkan? Ya, silakan. Macam-macam e-commerce itu ada Lazada, Shopee, terus ada Bukalapak juga. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, berarti kalian sudah ingat semua mata pelajaran yang kemarin kita sudah pelajari. Bapak ingin melanjutkan yaitu tentang materi selanjutnya. Materi yang akan kita bahas afiliasi pemasaran. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan bisa mengartikan. Ya. Ini kalian mengartikan afiliasi pemasaran dengan benar. Ya. Kemudian menguraikan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan afiliasi pemasaran. Kemudian kalian bisa merinci proses afiliasi pemasaran dalam kegiatan itu dengan benar. Kemudian bagaimana kalian bisa mengetahui atau cara mengatur cara kerja afiliasi supaya kalian bisa menguntungkan ya kan, dengan kegiatan yang lebih terampil lagi. Ya kan? Kalian yang terakhir bisa menguraikan. Jadi apa kelebihan dan kekurangan dari afiliasi pemasaran? Ya, kita akan bahas yang pertama tadi adalah pengertian afiliasi pemasaran. Ya, afiliasi pemasaran. Dan sebelum kita masuk pengertian, Bapak ingin memberikan pernyataan. Jadi daya tarik sebagian orang itu apa? Ingin mendapatkan penghasilan. Dari mana? Dari penghasilan di luar dari penghasilan pekerjaan pokoknya. Ya, tapi bagaimana untuk mendapatkan penghasilan tersebut tanpa mengganggu pekerjaan utamanya, ya kan, sampingannya. Jadi sekarang dia melakukan pihak yang terlibat. Ya, ini dalam kegiatan afiliasi pemasaran pihak-pihak yang terlibat yaitu yang pertama produser. Produser ini siapa? Pemilik produk, ya, pengusaha yang mempunyai usaha tadi itu disebut produser, pihak yang memiliki produk. Yang kedua, affiliate marketer. Jadi ini adalah orang yang membantu pihak atau organisasi yang menjualkan produk dari produser. Yang ketiga yaitu adalah affiliate network. Ini adalah apa? Sebagai media, sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli tadi. Dalam kalau konvensional itu adalah pasarnya, marketnya. Makanya di sini apa? Affiliate network. Cara bekerjanya di sini. Nah, tempat melakukan kegiatan tadi ini di produser memberi kesempatan kepada affiliate marketer untuk menjualkan produk dari produser di mana? Di affiliate. Ya, bagaimana selanjutnya yang kita akan bahas yaitu adalah proses afiliasi pemasaran. Afiliasi pemasaran prosesnya, ya, cara kerjanya seperti ini. Jadi kalian merekomendasikan produk dari produser tadi, direkomendasikan ya kan kepada customer, ya kan, kepada customer masuk ke halaman affiliate market. Affiliate-nya siapa? Ya, punya network tadi itu, kalian punya blog, kalian punya Facebook, ya, itu semuanya dia apa? Diberi kesempatan untuk mereka memposting iklan produk yang dijual. Nah, kemudian jika ada orang yang melihat akun media sosialmu, blogmu, dia akan melakukan apa? Pembelian. Jika dia melakukan pembelian,
Nah, perusahaan tadi, affiliate market tadi mendapatkan apa? Mendapatkan komisi dari link yang sudah diklik tadi itu. Jadi alamat websitenya, ya kan? Karena kemarin kamu sudah membuat alamat dengan langsung connect dengan Google, ya kan? Ya, di mana usahamu diklik, nah, dia beli. Nah, penjualan terkonfirmasi. Ya, setelah pembeli tadi itu sudah membeli, nah, maka sama produk yang diketahui, oh dari siapa ini yang merekomendasikan, ya kan? Karena dia mendapatkan rekomendasi, sudah terjadi transaksi masuk, maka komisi akan dicairkan. Oh, si A kemarin menjualkan barang, dipromosikan kepada siapa? Pembelinya si B. Nah, si B beli atas rekomendasi dari si A. Si A dari mana? Dari website yang dia buat, ya kan? Dari alamat itu tadi. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada. Lanjut. Yang ketiga yaitu cara kerja. Ini cara kerja dalam kegiatan afiliasi pemasaran. Ya, secara umum, ya, untuk menghasilkan uang melalui bentuk apa saja. Ini caranya misalkan. Pay per click, apa itu? Ya, berdiri, silakan. Itu kayak bayarannya itu masuk apabila seseorang yang membeli klik. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Masih ingat ya kan? Materi kelas 11 yaitu pay per click, membayar jika ada orang yang mengklik link itu, ya kan? Berapa komisinya? Sudah diatur, misalkan 0,0 sekian dolar, ya kan? Berapa ribu, terserah. Yang kedua, perbandingan belanja. Ada yang masih ingat? Perbandingan belanja adalah situs e-commerce yang paling baik di mana kita membandingkan efektivitas biaya produk yang kompetitif dan pelayanan sebelum pembelian terjadi. Ya, ini perbandingan harga ini kita membandingkan harga dari produk yang kita jual tadi itu dengan yang ditawarkan oleh produsen tadi itu. Yang ditawarkan misalkan tadi apa? 10 juta. Kamu jual lagi 12 juta sehingga kamu bisa untuk 2 juta. Terima kasih. Pay per lead. Ya, silakan. Pay per lead adalah program yang akan membayar pembukaan jika pembukaan itu dapat mengajak orang lain untuk menjadi member. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Pay per lead itu kalau kita mengajak seseorang untuk bisa masuk member, ya kan? Kalau dulu ada masih ingat MLM ya, multi level marketing, kurang lebih seperti itu, dia mengajak kawan-kawannya. Yang keempat, pay per sale. Pay per sale apa yuk, masih ingat? Jadi pay per sale itu pengiklan akan mendapatkan komisi ketika ia berhasil menjualkan barang dari perusahaan yang melakukan afiliasi tersebut. Ya, bagus. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi P sesuai istilahnya ya, dibayar ketika bisa menjual. Pay per sale. Jadi ketika dia bisa menjualkan, maka dia akan bisa dibayar. Yang kelima, bisnis promosi melalui website. Ada yang masih ingat? Dengan cara apa ini? Intinya melakukan pengiklankan. Jika kamu bisa menerima dari Facebookmu misalkan, kamu terima itu website yang kalian masuk itu tadi, oh ya, boleh pasang iklan di tempat saya. Websitenya apa, mana? Dan ditulis di situ, sudah masuk websitenya, kamu mendapat komisi. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah email, blog atau forum. Jadi kalian membuat khusus apa? Blog, email, dan forum khusus untuk kegiatan afiliasi pemasaran, bisnis afiliasi pemasaran. Baik, lanjut. Nah, yang terakhir yaitu adalah kelebihan dan kekurangan afiliasi pemasaran. Jadi sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Keuntungannya apa? Yang pertama yaitu adalah tanpa modal dan tanpa investasi. Jadi kalau kamu
melalui kegiatan ini kalian tanpa memiliki modal, ya kan? Tanpa investasi, kalian cukup hanya menjualkan kamu dapat komisi, cukup kamu mengklik dapat komisi, cukup kamu membuat website orang lain bisa memasarkan, ya kan? Tanpa resiko kerugian. Karena apa? Tanpa resiko modal. Karena tidak melepas modal kita, ya kan? Ya. Terus kemudian sangat mudah dijalankan. Kenapa? Cukup hanya mempromosikan, cukup hanya mengklik saja, cukup hanya mengiklankan, menjualkan punya orang, ya kan? Tidak perlu keterampilan khusus, ya, dalam melakukan afiliasi pemasaran. Kemudian peluang penghasilan yang sangat besar. Kenapa? Sangat besar. Karena beragamnya produk yang bisa dipasarkan. Betul sekali. Karena berbagai macam produk, metode yang digunakan untuk memasarkan. Kemudian kamu bisa menentukan sendiri berapa uang yang akan kamu terima. Misalkan tadi orang jualkan 10 juta, kamu jual 100 juta, boleh, bebas 200 juta pun asal laku. Iya kan? Makanya di sini tulis apa? Penghasilan yang sangat besar, sangat besar. Itulah makanya seorang pebisnis itu bisa menentukan gajinya sendiri, ya, seberapa besar yang akan dia inginkan. Tidak butuh pengalaman menjual, ya. Sebagai seorang marketing tidak perlu butuh pengalaman. Karena apa? Sangat mudahnya. Karena mudahnya ini tadi, maka tidak perlu lagi apa? Pengalaman. Kemudian yang terakhir apa? Banyak pilihan dan telah peluang. Baik, sudah dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Selanjutnya yaitu adalah bikin kelompok, ya, sesuai kelompoknya. Ya, dilihat di situ tulis kelompoknya. Artikel dari majalah SWA, ya. Lazada memfasilitasi milenial lewat program afiliasi pemasaran, ya. Ya, di sini. Perhatikan. Ya, afiliasi pemasaran untuk milenial dari Lazada. Kehadiran affiliate marketing Lazada Indonesia, ini Denny Yolanda. Kehadiran era digital marketing erat dengan teknologi informasi dan kenal tentang komunikasi yang telah mengubah budaya orang berbelanja. Makanya sekarang revolusi sekarang, kalian berkesempatan siapa saja, ya, cukup jeli untuk melihat peluang-peluang yang ada, kesempatan yang ada, ya. Lazada ini betul sekali, paham sekali dengan pergerakan perekonomian secara digital dalam kegiatan mengembangkan ide-ide kreatif yang membuat apa? Membuat tampilan, ya. Kalian bisa membuat tampilan konten, ya, di media sosial untuk menampilkan produk Lazada di situs akun media sosial mereka. Jadi kalian apa? Menampilkan produk-produk dari Lazada di media sosial yang kalian punya. Sudah? Nah, dilihat di PC kalian. Ya, diperhatikan itu websitenya, judulnya, isinya, diskusikan dengan kelompoknya. KPD yang sudah Bapak berikan, tolong dikerjakan dengan kelompoknya. Jangan lupa ditulis nama. Dengan menjual produk, jadi petani untuk memilih produk. Proses afiliasi dimulai dari membuat website afiliasi seperti blog, Facebook, dan lain-lain. Cari artikel di media literasi tentang masalah afiliasi.
Ya, waktu mengerjakan 10 menit untuk diskusi, 10 menit untuk nulis ya, berarti 20 menit dan yang lama-lama. Ya, setelah itu langsung presentasi per kelompok ya. Nanti kelompok lain menanggapi. Ya, baik. Dari tugas yang kamu lihat tadi itu mungkin ada yang tanyakan. Silakan. Ya. Silakan. Dikerjakan sesuai apa yang ada di situ. Waktunya sudah habis. Ya, sekarang presentasi per kelompok. Silakan. Kelompoknya Naila. Maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Naila Zara Maulani, saya Anissa Wahyu Agustin, saya Regina Yasina Kirani, saya Titira Suryani. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kegiatan belajar 1. Di sini soalnya pemahaman kita mengenai afiliasi pemasaran. Jadi pemahaman kami mengenai afiliasi pemasaran adalah suatu usaha di mana pengiklan online dan pengusaha melakukan hubungan kerjasama di mana pembayarannya berdasarkan pada tindakan seberapa pengiklan berhasil menarik pelanggan, mengklik situs yang telah dibuat dan dapat menarik pelanggan tersebut untuk membeli produk yang diiklankan dengan metode afiliasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Regi. Untuk meningkatkan wawasanmu, kami dapat mencari artikel di media elektronik tentang merchant dan afiliasi dalam afiliasi pemasaran. Jangan lupa mencatat hasilnya, sumber dan judul artikel yang dibawa. Nah, artikelnya itu yang bisa dilihat. Judulnya adalah di Lazada fasilitasi milenial lewat program afiliasi. Nomor 4, buatlah contoh ilustrasi hubungan merchant dan afiliasi dalam memasarkan produk. Misalnya, merchant bekerja sama dengan salah satu situs web dan afiliasi bertugas memasarkan produk di situs web tersebut. Jangan lupa menjelaskan kedudukan merchant dan afiliasi pada ilustrasi yang kamu buat. Ilustrasi hubungan merchant dan afiliasi. Permasalahan 1, program afiliasi ini memberikan kesempatan kepada semua orang, bahkan kepada para pemula sekalipun untuk bisa bergabung. Untuk menjadi afiliasi yang handal, haruslah memiliki pengalaman. Baik pemula seringkali melakukan kesalahan yang dapat menghambat keberhasilan penggunaan afiliasi pemasaran. Sebutkan salah satu contoh kesalahan yang dapat menghambat keberhasilan tersebut. Penyelesaian 1, kesalahan yang sering terjadi yakni kurangnya fokus pada program afiliasi yang diikuti. Sebagai pemula harus fokus terhadap program afiliasi. Pemasaran yang diikuti saat ini jangan terpengaruh kepada program afiliasi. Pemasaran lain yang memberikan penawaran menarik, karena dengan mengikuti banyak afiliasi menjadi pikiran terpecah dan kurang fokus. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditambahkan dan ditanyakan, dipersilakan. Apa langkah awal yang harus dilakukan saat bergabung dengan afiliasi pemasaran? Baik, kami jawab. Jadi proses afiliasi dimulai dari membuat website afiliasi seperti blog, Facebook, dan lain sebagainya. Di mana untuk membuat website dapat memakai website gratis ataupun berbayar. Setelah website jadi, menulis artikel ataupun ulasan mengenai produk afiliasi yang sudah diikuti. Tidak lupa memasukkan link afiliasi ke dalam artikel yang sudah dibuat. Setelah itu, website akan mulai bekerja dan kemudian website akan mengirimkan traffic pengunjung melalui link-link afiliasi yang sudah dibuat ke website pemilik produk.
Proses bisnis pun akan berjalan otomatis sehingga untuk mengetahui tingkat perkembangan dapat dilakukan dengan pengecekan situs di waktu senggang. Sebagai pedagang online, merchant bekerja sama dengan penyedia situs web. Bagaimana cara bekerja sama merchant dan penyedia situs web? Kami akan menjawab. Jadi cara kerja merchant dengan apa tadi? Dengan penyedia situs web, yaitu di mana merchant adalah penyedia barang itu melakukan kerjasama kepada penyedia situs web untuk dipromosikan produknya agar lebih terkenal dan lebih banyak yang tertarik untuk membeli barang atau produk yang sudah ditawarkan oleh merchant tadi. Dan dari kelompok kami, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok ketiga. Maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sebagai berikut. Ya, setelah kita mengikuti gambar data solusi pemahaman mengenai aplikasi pemasaran. Dari analisis kami, menghasilkan uang dengan menjual produk dari perusahaan atau memiliki produk. Proses afiliasi dimulai dari membuat website afiliasi seperti blog, Facebook, dan lain-lain. Untuk meningkatkan wawasanmu, kamu dapat mencari artikel di media elektronik tentang merchant dan afiliasi dalam afiliasi pemasaran. Sumber judul artikel yang dibaca adalah Misalnya perspektifnya dalam melakukan afiliasi. Buatlah contoh ilustrasi hubungan merchant dan afiliasi dalam memasarkan produk. Misalnya, merchant bekerja sama dengan salah satu situs web dan afiliasi bertugas memasarkan produk di situs web tersebut. Jangan lupa menjelaskan kedudukan merchant dan afiliasi pada ilustrasi yang kamu buat. Program afiliasi ini memberikan kesempatan kepada semua orang, bahkan kepada para pemula sekalipun, untuk bisa bergabung. Untuk menjadi afiliasi yang handal, haruslah memiliki banyak pengalaman. Baik pemula seringkali melakukan kesalahan yang dapat menghambat keberhasilan penggunaan afiliasi pemasaran. Sebutkan salah satu contoh kesalahan yang dapat menghambat keberhasilan tersebut. Kesalahan yang sering terjadi yakni kurangnya fokus pada program afiliasi yang diikuti. Sebagai pemula harus fokus terhadap program afiliasi. Pemasaran yang diikuti saat ini jangan terpengaruh kepada program afiliasi. orang yang sangat bergabung ke program afiliasi karena iming-iming komisi yang besar atau komisi yang bisa menggiurkan, tetapi juga memperhatikan apakah program tersebut menarik dan nyaman dijalankan. Apa yang perlu dilakukan sebelum menentukan program afiliasi? Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, siapa yang mencairkan atau yang memberikan komisi dari aktivitas afiliasi pemasaran? Jadi affiliate network akan memberikan komisi kepada affiliate marketer dan keuntungan kepada produser secara rutin dalam periode waktu tertentu selama kerjasama antara produser dan affiliate network masih berjalan atau selama produk tersebut masih dijual. Terima kasih. Baik, silakan. Sudah, untuk kelompok 3 silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian tadi melakukan presentasi, sudah 3 kelompok sudah melakukan presentasi, sudah bagus menyampaikan hasil dari lembar kerja yang kalian gunakan menggunakan internet tadi, fasilitas milenial dalam program afiliasi. Selanjutnya, bagaimana kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengartikan pengertian afiliasi pemasaran, menguraikan pihak yang terlibat dalam afiliasi pemasaran, cara kerja afiliasi pemasaran, proses afiliasi pemasaran, serta kekurangan dan kelebihan afiliasi pemasaran.
Bagus, terima kasih, tepuk tangan. Baik, setelah tadi sudah simpulkan, kalian sudah mengerti. Selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan latihan soal, ya, evaluasi untuk mengetahui seberapa tingkat kemampuan kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Berapa bagikan evaluasinya? Kerjakan. Ya, dikerjakan waktunya 10 menit. Ya, 10 soal dikerjakan dalam waktu 10 menit pilihan ganda. Baik, sudah waktu habis, sudah 10 menit, silakan dikumpulkan. Baik, setelah kalian tadi melakukan evaluasi, selanjutnya yaitu adalah kalian menyiapkan diri untuk kegiatan kita selanjutnya, yaitu apa? Mempelajari materi berikutnya. Kalian melakukan, ya, menganalisis, bisa melakukan analisis afiliasi pemasaran, dan dilanjutkan kalian membuat laporan keuangan dalam kegiatan bisnis online. Ya, cukup sekian kita pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengambil semua materi yang sudah kalian dapatkan hari ini, semoga berkah. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita tutup juga dengan doa. Silakan, saya Jaldi memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah sudah ditutup dengan doa. Semoga kalian di rumah, dalam perjalanan ke rumah, baik-baik saja. Jangan lupa peralatan sekolahnya disiapkan, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kelas, ya, disiapkan. Nah, semoga kalian sampai rumah dalam keadaan sehat, selamat, hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir kemana-mana, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, ya, menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Terima kasih, Pak.